Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, di video kali ini ya saya akan mencoba membahas tentang persamaan trigonometri, yaitu materi tentang di matematika peminatan. Ya, kita akan bahas konsep dasar dan juga membahas soal-soal yang mungkin bisa keluar di ujian sekolah gitu ya. Oke, sebelum itu ya, saya mau coba membahas dulu ya, apa aja yang sudah dipelajari gitu kan. Yang pertama adalah, identitas trigonometri ya, identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini adalah materi prasyaratnya ya. Jadi, banyak nanti rumus-rumus yang bisa digunakan ketika kita mengerjakan persamaan trigonometri, ya. Nah, di identitas trigonometri ini ya, ada 2 variasi soal ya. Variasi yang pertama adalah menyederhanakan menyederhanakan rumus, gitu kan ya. Yang kedua adalah membuktikan membuktikan rumus. Oke, jadi ada 2. Nah, rumusnya apa aja? Nah, rumusnya sebenarnya identitas trigonometri itu, hanya 3 ya, tapi untuk bisa menyederhanakan dan membuktikan rumus juga membutuhkan rumus-rumus dari rumus kebalikan dan juga rumus, tan dan juga rumus kotangan gitu ya. Nah, rumusnya untuk yang identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, kemudian tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan. Kemudian kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan. Ya, kosekan kuadrat kuadrat. Nah, kemudian ada lagi rumus-rumus yang lain ya, seperti misalkan rumus untuk sin X ya. Sin X ini adalah kebalikan dari kosek ya, kebalikan. Dan ini juga sama berlaku untuk sebaliknya ya. Kalau misalkan ada kosek X sama dengan pasti 1/sin ya. Begitu juga dengan cos. Nah, cos ini ingat C itu sama S ya. Berarti S itu adalah sekan ya, sekan X. Jadi juga sama kalau misalkan ada sekan X, maka kita dapat 1/cos X ya. Untuk tan juga sama ya, untuk kotangan X. Nah, untuk kotangan X berarti dia menjadi kebalikan dari 1/tan. Oke. Jadi ada begini ya. Nah, ada tambahan lagi untuk tan ya. Tan X sama dengan sin per cos. Oke. Sebaliknya kalau misalkan kotangan berarti tinggal dibalik ya, yaitu cos per sin. Oke. Jadi ada beberapa rumus yang harus dikuasai di sini ya. Sebelum kita masuk ke soal-soal tentang identitas trigonometrinya gitu ya. Nah, sekarang ini materi yang pertama yang harus dikuasai ya, dan yang kedua adalah tentang persamaan trigonometri itu sendiri, ya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Oke. Persamaan trigonometri ini nanti akan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah bentuk dasar gitu ya. Bentuk dasar atau bentuk sederhana ya. Nanti di sini akan ada 3 rumus. Yang pertama adalah sin Px sama dengan sin alfa gitu ya. Nah, di mana di sini ada 2 solusi. Ya, solusi yang pertama adalah Px sama dengan alfa ditambah K kali 360. Dan solusi yang kedua adalah Px sama dengan
180 min alfa ditambah K kali 360. Di mana K di sini adalah bilangan bulat ya atau konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua yaitu adalah cos Px sama dengan cos alfa ya. Solusinya juga sama ada dua ya, yaitu Px sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan yang kedua adalah Px sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah tan. Tan Px sama dengan tan alfa ya. Dimana di sini solusinya hanya ada satu ya, hanya ada satu yaitu Px sama dengan alfa ditambah K kali 180. Nah, jadi tan ini yang beda sendiri ya. Oke, ini adalah bentuk dasarnya. Nah, sekarang untuk bentuk kuadratnya ya. Bentuk kuadrat. Oke. Untuk bentuk kuadrat ada bentuk umumnya. Ya, yaitu bentuk umumnya adalah A trigonometri dikuadratkan ditambah B trigonometri ditambah dengan C. Nah, ini adalah bentuk bentuk umumnya. Nah, langkah pengerjaannya gimana? Langkah pengerjaan yang pertama adalah kita misalkan dulu. Kita misalkan trigonometrinya dengan P. Nah, sekarang ya yang kita misalkan dengan P itu adalah apa clue-nya? Clue-nya adalah ya yang kita misalkan dengan P yaitu trigonometri ya dengan pangkat yang paling rendah. Kalau misalkan di sini pangkat 2 ya, maka yang dimisalkan adalah yang ini ya. Jadi nggak selamanya itu sin kuadrat dan ini juga sin. Bisa saja nanti soalnya itu di sini sin, nah di sini ada cos. Nah, jadi beda kan? Kalau beda berarti kan kita harus memisalkan salah satunya. Ya, jadi clue-nya adalah yang kita misalkan dengan P adalah trigonometri yang pangkatnya paling paling rendah. Jelas ya? Yang kedua, langkah yang kedua adalah kita faktorkan ya. Kita faktorkan bentuk AP kuadrat ditambah BP plus C. Nah, inilah yang harus kita kuadratkan. Sorry, kita faktorkan gitu ya. Kita faktorkan ya seperti pemfaktoran persamaan kuadrat. Setelah sudah difaktorkan, kita balikin lagi. Yang tadinya trigonometri sama dengan P, kita kembalikan lagi. Kemudian kita akan cari himpunan penyelesaiannya, gitu. Cari HP. Ya, jadi ada tiga di sini yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah identitas trigonometri, yang kedua adalah persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk dasar, ya, bentuk dasar dan juga bentuk bentuk kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas soal identitas trigonometri terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas satu soal ini ya tentang identitas trigonometri. Di sini ada 1/1 plus tan kuadrat X. Oke, simpelnya ya tadi kita lihat identitas ya. Rumus identitas itu ya, rumusnya itu adalah apa? Tan kuadrat X ditambah satu sama dengan secant kuadrat X. Nah, di sini kan ada 1 plus tan kuadrat X. Ini juga sama ada ya, dan ini sama ya nilainya. Berarti penyebutnya kita bisa ganti dengan secant kuadrat X. Gitu kan ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 1/secant kuadrat. Nah, kebalikan dari secant ya. Kebalikan dari secant itu apa? Ya, kalau misalkan ada soal 1/secant. Nah, gitu ya. Misalkan ada soal 1/secant X. S temenan sama C. Berarti ini adalah C yaitu cos ya, adalah cos. Berarti kita dapat di sini karena penyebutnya bentuknya kuadrat, berarti bentuk sederhananya adalah cos kuadrat X ya.
Jadi jawaban atau bentuk sederhananya ya, bentuk sederhananya itu adalah cos kuadrat kuadrat. Jelas ya? Buktikan sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x sama dengan 1 min 2 cos kuadrat. Nah, di sini kita dalam identitas trigonometri itu yang perlu kita kuasai yang pertama adalah sifat-sifat aljabar ya. Ya, sifat-sifat aljabar misalkan seperti ini. Ada A plus B dikuadratkan ini kan menjadi A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Kalau min ya ini juga min. Oke. Kemudian yang kedua ya, ada konsep kalau misalkan ada A min atau A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah menjadi A plus B dan A min B gitu ya. Jadi inilah sifatnya. Nah, kalau misalkan dia A pangkat 4 min B pangkat 4 gimana? Ya berarti sama. Pangkatnya kita bagi 2 aja. Berarti menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, kemudian A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah, inilah jawaban. Ya. Selain dari bentuk-bentuk aljabar yang untuk bisa membuktikan ya atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pembuktian rumus atau penyederhanaan rumus, ya kita juga diperlukan untuk mengetahui konsep-konsep pada pecahan, ya. Konsep pada pecahan. Ya, jadi kita harus bisa juga kuasain, ya. Misal ada sifat gini, A per B ditambah C per D. Nah, ini kan bisa kita kali ya. Berarti B dikali D adalah BD, kemudian kita kali lagi, kali silang. AD ditambah BC. Inilah sifat-sifat yang harus dikuasain ya oleh kalian kalau misalkan mau bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Nah, berarti di sini kan ada A pangkat 4 min B pangkat 4. Berarti kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Berarti kita dapat di sini ya sin kuadrat X plus gitu kan ya, cos kuadrat X, kemudian sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, ini kan katanya kita mau samakan dengan 1 min 2 cos kuadrat. Oke. Nah, balik lagi ke rumus identitas. Ya. Rumus identitasnya gimana untuk ini? Nah, ini kan sama dengan apa? Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya, bisa dicek catatannya. Bisa dicek. Nah, kemudian untuk yang ini gimana? Ya, untuk karena dia arahnya di sini adalah cos kuadrat X, berarti sin kuadrat X ini bisa kita ganti, ya. Berarti bisa kita ganti dengan gini kan ya, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X gitu kan. Berarti kita tinggal ganti, ya, satunya udah yang warna merah, kemudian sinnya berubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Oke, dikurang dengan cos kuadrat. Oke, sama dengan 1 min 2 cos kuadrat X. Udah selesai deh. Berarti satunya hilangin, ya berarti tinggal 1 min 2 cos kuadrat X. Jadi ini adalah terbukti. Ini adalah terbukti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal sin kuadrat X per 1 min cos X. Ya, diminta di sini adalah bentuk sederhananya. Nah, kalau bentuk sederhana seperti ini, ya, lagi-lagi kita menggunakan konsep identitas trigonometri. Ya, dimana kita tahu ya bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian karena di sini yang diminta adalah sin kuadrat X, maka cos kuadrat X-nya kita bisa pindahkan. Maka kita dapat di sini 1 min cos kuadrat X. Ini bisa kita ganti ya. Oke, maka dari bentuk ini ya, dari bentuk soalnya kita bisa ubah menjadi 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X. Nah, di sini juga ya bisa kita gunakan sifat selain dengan sifat identitas ya. Kita gunakan sifat aljabar ya. Sifat aljabarnya yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B
dikali dengan A min G, ya. Nah, di sini kita ibaratkan, ya, kita anggap satu ini adalah satu kuadrat, maka bisa kita gunakan sifat yang ada di atas, ya. Nah, berarti kita pecah menjadi satu min cos X dan satu plus cos X. Nah, nanti ada yang sama di sini, ya. Bisa kita coret, ya. Bisa kita coret. Maka bentuk sederhananya adalah satu plus cos X. Inilah bentuk sederhana. Jelas ya? Udah mulai mudah. Oke, kita akan lanjut membahas soal bentuk persamaan dari trigonometri. Oke, kita coba membedah ya soal dari persamaan trigonometri, ya. Soal persamaan trigonometri. Ini yang bentuk dasar dulu ya, bentuk dasar. Oke, jadi nanti, ya, biasanya di soal-soal ujian itu, ya, ada soal-soal yang seperti ini. Misalkan ada sin 3x min 60 misalkan gitu ya, sama dengan cos 2x, ya. Misalkan batasnya adalah dari kuadran 1 sampai kuadran 3, ya. Yang diminta di sini adalah tentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Oke, nah di sini kita lihat, ya, sin 3x min 60 sama dengan cos 2x. Biasanya kan itu sin sama dengan sin gitu ya. Nah, ternyata di sini adalah sin sama dengan cos. Maka di sini ada dua pilihan ya. Bisa kita ubah cosnya menjadi sin atau sinnya kita ubah menjadi cos. Nah, untuk lebih mudahnya ya, bisa kita ganti cos 2x-nya menjadi sin. Caranya adalah, ya, kalian harus ingat ya rumus dari relasi 4 kuadran, ya. Relasi 4 kuadran. Jadi sifatnya adalah seperti ini. Karena ini sin sama dengan cos sama-sama positif, ya kita bisa gunakan, ya, relasi 4 kuadran yang menggunakan sumbu y, ya. Rumusnya adalah seperti ini. Jika ada sin 90 min alfa, ya hasilnya adalah sama dengan cos cos alfa, ya. Jadi sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, ya. Nah, ini kita anggap 2x ini adalah alfanya, ya. Kita anggap 2x ini adalah alfanya, maka bisa kita arahkan ke sini, ya. Maka bisa kita dapat menjadi sin 90 min alfa kan ya. Alfanya adalah 2x. Kita tinggal ganti di sini dengan 2x gitu. Nah, barulah ini sama nih ya. Sin sama dengan sin. Nah, berarti 3x min 60 ini dia adalah px-nya, kemudian yang ini adalah alfanya. Maka bisa kita gunakan ya dua solusi. Solusi yang pertama adalah px sama dengan alfa ditambah, semuanya deh ya, alfa alfa ditambah k kali 360. Kemudian solusi yang kedua adalah px sama dengan 180 dikurang dengan alfa, yaitu 90 min 2x ditambah k kali 360. Oke, kita tinggal teruskan untuk solusi yang pertama, ya kita pindah-pindah dulu. Berarti ini adalah 5x sama dengan ini 150 ditambah k kali 360. Kita bagi semuanya dengan 5, berarti x sama dengan
30 ditambah dengan K kali 72 gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan nilai K-nya. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 30. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 30 ditambah 72, yaitu 102. Kalau misalkan K-nya sama dengan 2, X-nya adalah 30 ditambah dengan 144. Berarti ini 174 gitu ya. Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 3 ya. Kalau K-nya 3 berarti ini 30 ditambah dengan 216 gitu kan ya. Ini adalah 246. 246. Dan kalau 4 kelebihan ya. Kalau 4 dia kelebihan. Karena batasnya cuma sampai 200 ya batasnya ya. Hanya sampai 270 ya, maka kelebihan. Oke. Berarti solusi pertama kita sudah dapat ya. Kemudian kita masuk ke solusi yang kedua. Nah, ini minnya bisa kita kali masuk dulu min ya. Kemudian kita bisa langsung hitung 3x min 60 sama dengan, berarti ini menjadi 90 plus 2x plus k kali 360 ya. Bisa kita pindahkan lagi menjadi x sama dengan 150 ditambah k kali 360 ya. Ya udah berarti kita tinggal mainkan K-nya aja gitu ya. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 150. Kalau satu kelebihan, selesai sampai sini. Gitu ya. Maka kita dapat kesimpulannya, himpunan penyelesaian itu adalah 30 ya, 102, kemudian 150, 174 dan 246 derajat. Inilah himpunan penyelesaian. Jadi nanti biasanya ya nggak segampang biasanya sin sama dengan sin, enggak. Tapi nanti akan ada ya yang berbeda di sini. Sin sama dengan cos. Oke. Maka nanti kita tinggal ganti aja cosnya atau sinnya. Hasilnya sama nggak, Pak? Sama ya, sama. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini diketahui persamaan trigonometri, ya 2 sin kuadrat X min 7 cos X plus 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari tan kuadrat X min 10. Nah, di sini ya ada dua trigonometri yang berbeda di sini, yaitu ada cos, ada sin. Yang kita misalkan adalah yang cos. Kenapa? Karena dia trigonometri cos ini ya pangkatnya adalah lebih rendah dibandingkan dengan sin ya. Di pangkat 1, maka dia yang kita misalkan. Jelas ya? Berarti cos X sama dengan P. Ya, kita tinggal ubah sin kuadrat X-nya ya dengan menggunakan konsep identitas trigonometri. Gitu ya. Kita bisa menggunakan konsep identitas trigonometri yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat. Jadi bisa kita ganti. Oke. Jadinya 2 dikali dengan 1 min cos kuadrat X gitu ya. Kemudian min 7 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 2-nya bisa kita kali masuk ya. 2 min 2 cos kuadrat X min 7 cos X ditambah 2. Karena sudah cos semua, berarti kita bisa misalkan dengan P. Berarti menjadi min 2P kuadrat dikurang 7P ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita faktorkan. Caranya gimana? Min 2-nya kita kalikan dulu ya, kita kalikan. Nah, ini baru kita faktorkan. Kita cari pasangannya. Nah, untuk teman-teman yang lupa ya, oke. Bapak jelaskan di sini. Jadi 8 kita cari pasangannya ya. 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, supaya dia hasilnya adalah min 7 atau selisihnya 7, kita pilih yang pertama ya. Supaya jadi min 7 berarti ini plus, yang ini min. Ya, 8-nya adalah min. Berarti ini P min 8, P
P plus 1. Karena tadi kita pinjam sama min 2, berarti kita balikin lagi, dibagi sama min 2. Begitu. Kita dapat P sama dengan min 4, ya, atau P sama dengan setengah. Nah, untuk yang P sama dengan min 4 ini kan tidak memenuhi, ya. Karena apa? Nilai dari cos itu, ya, maksimal 1 dan paling kecil atau paling minimumnya adalah min 1. Jelas ya? Nah, tinggal yang ini. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Jadi cos X, ya, sama dengan setengah. Nah, dari sini bisa dikerjakan dengan dua cara, ya. Cara pertama adalah cara ketika kalian kelas 10, kita bisa menggunakan konsep segitiga. Misalkan di sini adalah X. Ingat rumus dari cos itu, ya, rumus dari cos ini adalah apa? Cos samping per miring. Sampingnya 1, miringnya adalah 2. Maka untuk sisi depannya kita bisa dapat menggunakan konsep Pitagoras. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat hasilnya adalah akar 3. Maka depannya adalah akar 3. Nah, di sini soalnya adalah tan X. Berarti tan X sama dengan, tan itu rumusnya apa? D, D depan per samping. Depannya adalah akar 3, sampingnya 1. Nah, yang ditanya adalah tan kuadrat X min 10. Berarti akar 3 dikuadrat, gitu ya, dikurang 10. Berarti 3 dikurang 10 hasilnya adalah min. Ini cara kelas 10. Nah, kalau misalkan kita mau pakai cara logikanya, cara cepatnya gitu. Berarti kan ini kita dapat cos X sama dengan setengah gitu. Nah, kita fokuskan cos berapa yang hasilnya setengah. Maka X ini kita bisa dapatkan adalah, ya, 60 gitu kan. Nah, kita selalu gunakan yang ada di kuadran 1, ya. Bukan yang di kuadran keempat, tapi di kuadran 1. Nah, kita sudah dapat 60, ya. Kemudian kita masukin aja rumus tan 60 kan adalah akar 3, ya. Berarti kalau misalkan tan kuadrat X min 10, berarti akar 3 dikuadratkan min 10 sama dengan min 7 juga. Hasilnya sama. Begitu kira-kira. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal. Oke, di sini ada persamaan trigonometri, ya. Cuman sudut ini bentuknya adalah 2x plus 10. Ya, di sini ada kesamaan. Ada 2x min 10, ini juga 2x min 10 dan sama-sama cos trigonometrinya. Maka bisa kita misalkan dengan P, yaitu cos 2x plus 10 sama dengan P. Ini yang kita misalkan, ya. Maka bisa langsung kita ubah menjadi, ya, 6P kuadrat ditambah 7P dikurang 5 sama dengan 0, ya. Jadi bentuk yang ini, ya, kita sederhanakan, ya, biar penulisannya tidak terlalu banyak gitu. Oke, dari sini kita tinggal faktorkan lagi. Caranya kita kaliin lagi. Berarti P kuadrat plus 7P min 30. Caranya sama. 30-nya ini kita cari pasangannya. Berarti, ya, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Gitu kan ya? Nah, karena kita maunya adalah 7 di sini. Cari yang selisihnya 7. Berarti ini ya. Oke. Supaya jadi 7, maka ini min, yang ini plus. Ya. Maka kita dapat P min 3, P plus 10. Karena tadi kita pinjam 6, kita bagi dengan 6. Bisa ya? Oke, berarti kita dapat P sama dengan setengah, atau P sama dengan min 5/3 gitu kan. Dan ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena paling kecil itu nilainya adalah min 1, sedangkan ini min 1, sekian. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah, kita kembalikan lagi nih. Cos 2x plus 10 gitu ya, sama dengan setengah. Nah, inilah yang akan kita hitung, yang akan kita cari himpunan penyelesaian. Oke, nah ini kan balik lagi ke konsep dasar ya. Konsep dasarnya itu kan harus apa? Sebelah kirinya cos, sebelah kanannya juga harus cos. Berarti ini cos 2x plus 10 sama dengan cos 60. Barulah kita cari
2 solusinya ya. Kan ada 2 solusi ya. Solusi yang pertama rumusnya adalah Px ya, Px sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kita pindah-pindahin aja, berarti menjadi 2x sama dengan ini kan kalau dipindah jadi min 10 ya. 50, 50 dibagi 2 yaitu 25 langsung aja ya. Langsung aja kita sisakan tinggal x gitu. Oke, berarti ini jadi 25 ditambah K kali 180 karena harus dibagi 2 ya. Kemudian kita tinggal uji nilai K-nya aja. Kalau K-nya 0 berarti X-nya adalah 25. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti ini adalah 25 ditambah 180 menjadi 205 gitu kan ya. Kemudian kalau 2 kelebihan berarti kita dapat solusi pertamanya ada 2 ya. Yang kedua, rumusnya adalah PX ya sama dengan min alfa gitu kan ya. Min alfa. Bisa dicek catatannya ditambah K kali 360. Kita pindahin lagi jadi min 70 ya. 10-nya kan jadi min 10 ya, min 70. Min 70 dibagi dengan 2 ya. Berarti menjadi min 35 plus K kali 180 karena dibagi 2 ya. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, hasilnya negatif, tidak memenuhi, maka kita mulai dari K-nya sama dengan 1. Ya, berarti ini min 35 ditambah 180, hasilnya adalah 145 dan kalau 2 kelebihan karena batasnya hanya sampai 270. Berarti sudah selesai ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 25, 145 dan 205. Inilah hasil ya. Jadi dipelajari kembali dan kalau misalkan mau lebih terlatih lagi gitu ya, memahami konsep persamaan trigonometri ya, kalian bisa lihat latihan soal berikut ini. Ya, silakan dicoba ya dan dikonsultasikan ke guru maupun. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.